Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik semua. Hari ini kita ketemu lagi dalam pembelajaran BSA 97 ya, mata pelajaran ekonomi akuntansi. Nah, pada hari ini kita akan membahas tentang apa itu pasar modal ya. Mungkin bagi anak IPS, pasar modal itu sudah bukan hal yang aneh lagi ya, apalagi kalau sudah kelas 12, karena materi ini sudah dipelajari di kelas 10 dan kelas 11. Nah, misalnya analoginya seperti ini. Misal di sini kita itu punya dana 50 juta ya. Dana 50 juta ini baiknya kita investasikan di bank dalam bentuk tabungan atau dalam bentuk deposito atau saham seperti itu. Nah, kira-kira profit yang akan lebih banyak tuh ketika kita investnya di mana? Tentu tabungan, deposito, dan saham itu akan mempunyai kelebihan yang berbeda-beda seperti itu ya, baik dari segi bunganya atau lainnya. Nah, hari ini kita bahas tentang hubungannya dengan pasar modal. Kalau secara pengertian ya, pasar modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan pabrik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Efek itu adalah saham ya. Jadi pasar modal ini adalah kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan saham ya. Perusahaan pabrik yang berkaitan dengan saham yang diterbitkannya serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan saham. Jadi pasar modal ini adalah penawaran umum dan perdagangan saham. Nah, apa sih fungsi dari pasar modal itu sendiri? Yang pertama, pasar modal merupakan wahana pengalokasian dana secara efisien ya. Jadi wadah gitu, wadah tempat kita mengalokasikan dana, menginvestasikan dana. Kemudian yang kedua, pasar modal sebagai alternatif investasi ya, karena investasi itu cukup banyak pilihannya, bisa melalui bank, bisa melalui pasar modal, atau bisa kita invest ke aset-aset tetap seperti itu. Kemudian, pelaksanaan manajemen perusahaan secara profesional dan transparan ya. Karena bagi perusahaan yang dia sudah tergabung dalam pasar modal, itu adalah perusahaan yang sudah transparan, artinya dia sudah terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan semua laporan keuangannya itu diposting di sana. Jadi masyarakat bisa langsung melihat gitu. Melihat, menganalisis tentang keadaan keuangan di perusahaan tersebut. Kemudian yang keempat, memungkinkan para investor untuk memiliki perusahaan yang sehat dan berprospek baik ya. Betul sekali itu karena hubungannya dengan yang ketiga tadi. Karena para investor bisa langsung melihat keadaan keuangan perusahaan, jadi dia bisa memilah yang mana sih perusahaan yang sehat, yang mempunyai prospek baik ke depannya. Kemudian peningkatan aktivitas ekonomi nasional ya, karena memang ada hubungannya dengan aktivitas ekonomi. Mengapa gitu? Mengapa investasi dibeli lebih menguntungkan? Di BI lebih menguntungkan ya. Kenapa investasi di Bursa Efek Indonesia lebih menguntungkan? Yang pertama, pertumbuhan melebihi inflasi tabungan dan deposito karena memang tingkat profit ketika kita menanamkan saham di Bursa Efek Indonesia itu lebih besar pertumbuhannya dibandingkan tabungan deposito. Misal, tabungan bunga per tahunnya 2%, deposito bunga per tahunnya 6%. Nah, kalau saham itu bisa sampai 10%. Kemudian memberikan dividen dan capital gain. Nanti kita bahas ya, dividen itu bagi hasil dari saham itu sendiri. Kalau capital gain adalah selisih jual dan selisih jual dan selisih beli saham itu. Kemudian, seperti juga tanah, nilainya akan meningkat sejalan dengan pertumbuhan atau kinerja perusahaan ya. Jadi, semakin tinggi kinerja perusahaan, maka nilai jual saham, nilai beli saham di perusahaan tersebut juga akan mengikuti sejalan ya. Kemudian relatif mudah diperjualbelikan. Kalau dulu
orang jual beli saham itu pakai lembaran kertas atau sertifikat biasa. Nah, kalau sekarang dibantu dengan teknologi, kita sudah bisa membeli berbagai macam di banyak perusahaan. Kita tinggal bergabung di salah satu aplikasi yang terpercaya, misal aplikasi Bibit atau aplikasi lainnya ya. Kemudian, pemegang saham berhak atas aset perusahaan ya. Ya, karena si pemegang saham ini kan merupakan investor yang memiliki besaran persentase dari perusahaan tersebut ya. Jadi kita membeli saham 50%, berinvestasi saham 50%. Jadi kita punya hak 50% atas perusahaan tersebut. Seperti itu. Kemudian, oke itu ya. Selanjutnya, saham itu ada yang namanya untung, ada yang namanya rugi. Untungannya ya bisa mendapatkan capital gain. Tadi kata Mbak, selisih jual dan selisih beli. Kemudian dividen ya, hasil bagi hasil saham di akhir periode. Kemudian bonus saham, dan yang keempat mempunyai hak suara. Nah, hak suara ini berkaitan dengan seberapa besar saham yang ditanamkan ya. Artinya kalau dia menanamkan 50% dengan yang hanya menanamkan saham 1%, tentu hak suaranya berbeda ya. Kemudian kerugian, tidak ada dividen. Kalau perusahaan itu prospeknya nggak bagus, bisa jadi nggak ada dividen. Kemudian capital loss ya, artinya harga beli lebih besar tuh daripada harga jual kalau kita nggak bisa ngebaca trading ya, trading saham. Kemudian resiko, dan selanjutnya delisting. Delisting itu yang tadinya dia terdaftar di Bursa Efek bisa jadi tergeserkan. Selanjutnya, siapa yang boleh membeli saham? Siapa saja boleh membeli saham, baik investor perorangan Indonesia ataupun asing, maupun institusi Indonesia ataupun asing. Jadi bebas siapa yang mau beli ya. Mau dia bentuknya institusi, mau dia bentuknya perseorangan, asal dia punya cuan, dia bisa membeli saham ya. Baik asing maupun lokal. Kemudian, gimana sih caranya berinvestasi di pasar modal? Yang pertama, investor tidak dapat melakukan transaksi jual atau beli efek langsung ke bursa efek. Pembelian atau penjualan saham harus melalui perusahaan efek. Kemudian sebelum melakukan transaksi, investor harus membuka rekening di perusahaan efek, kecuali untuk investasi perseorangan yang membeli atau penyertaan reksadana. Jadi intinya ketika kita ingin membeli saham, kita tuh harus melalui perusahaan efek ya. Misal kita mau beli saham PT Mandiri Tbk. Nah, kita belinya lewat mana? Lewat Mandiri Sekuritas gitu. Jadi ada perusahaan efeknya. Tapi kalau memang perusahaan efek itu sulit untuk kita jangkau, kita bisa melalui perantara aplikasi. Karena dari aplikasi itu mereka akan memberikan berbagai perusahaan yang menjual sahamnya ya. Kemudian, apa sih persyaratan pembukaan rekening? Lebih kurang sama seperti kita membuka rekening tabungan ya anak-anak semua. Yang pertama, membuka rekening di perusahaan efek, kemudian menyerahkan deposit, dapat berupa uang ataupun efek, kemudian fotokopi KTP yang masih berlaku, yang keempat membuat perjanjian pembuatan rekening dengan perusahaan efek. Nah, sama saja, deposit itu maksudnya uang muka gitu ya. Jadi uang muka dari berbagai perusahaan atau emiten itu berbeda-beda, tergantung mereka. Berapa sih minimal yang harus kita invest di awal. Kemudian selanjutnya itu terserah mau invest berapa. Fotokopi KTP, kalau ini kita membuka rekeningnya secara manual ya. Tetapi kalau kita secara aplikasi, kita tinggal scan KTP kita di aplikasi tersebut. Membuat perjanjian juga kalau melalui aplikasi tinggal klik, kalau kita setuju oke. Terjadi kerjasama antara si calon investor dengan emiten tersebut. Oke, cukup materi di Google Classroom, nanti kita lanjutkan via Zoom ya untuk membahas lebih lanjut tentang pasar modal ini. Oke, Mbak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.